Eyes blue or brown, can't remember. Terpikat senyummu yang memabukkanku. Eyes green or gray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Warnia Putri dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pronoun. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pronoun. Pronoun adalah kata ganti yang dapat menggantikan subjek atau objek pada suatu kalimat bahasa Inggris. Tujuan menggunakan pronoun salah satunya adalah agar kata menjadi lebih singkat dan efektivitas suatu kalimat. Yang kedua adalah jenis-jenis pronoun. Pronoun dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama sebagai subjek atau subject pronouns, yang kedua sebagai objek atau object pronouns, yang ketiga sebagai adjective atau possessive adjective, yang keempat sebagai untuk menyampaikan suatu kepunyaan atau possessive pronouns, dan yang kelima untuk menyatakan refleksi diri atau reflexive pronouns. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk pronouns. Bentuk-bentuk pronouns dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah personal, yang kedua adalah possessive, dan yang ketiga adalah reflexive pronouns. Bentuk pronoun yang pertama adalah personal pronoun. Personal pronoun digunakan untuk menggantikan subjek atau objek. Contohnya, I go with him to his house. I sebagai subjek, him sebagai objek. Bentuk pronoun yang kedua adalah possessive pronouns. Possessive pronouns digunakan untuk menyatakan suatu kepunyaan. Contohnya, this is my house. My adalah kata ganti possessive pronouns. Mengapa? Karena menyatakan suatu kepemilikan. My yang artinya kepemilikanku. Bentuk pronoun yang ketiga adalah reflexive pronoun. Reflexive pronouns digunakan untuk menyatakan refleksi diri. Contohnya, its tail is very long. Its tail ini sebagai reflexive pronoun yang artinya ekornya sangat panjang. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya di kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Iva Kodiatus Sarifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pronoun atau kata ganti. Poin pertama, personal pronoun atau kata ganti orang atau benda yang menempati posisi subjek dan objek. Pronoun subjek, kata ganti yang menjadi subjek. Example, where is Simon? He is in the kitchen. Pronoun objek, kata ganti yang menjadi objek. Example, John likes them. My sister hates you. Poin yang kedua, demonstrative pronoun atau kata ganti penunjuk. This, ini digunakan untuk benda dekat tunggal. Example, what is this? Apa ini? This is my pen. Artinya ini pulpen saya. This, ini digunakan untuk benda dekat jamak. Example, what are these? Apa ini? These are our cars. Ini adalah mobil-mobil kita. That, itu digunakan untuk benda jauh tunggal. Example, what is that? Apa itu? That is your pen. Artinya itu pulpen kamu. Those, itu digunakan untuk benda jauh jamak. Example, what are those? Apa itu? Those are our car. Itu adalah mobil-mobil kita. Poin yang ketiga, indefinite pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda. And quantity yang belum jelas. Each, setiap, tiap-tiap, masing-masing. Example, I have to watch it cost 100,000. Artinya, saya punya 2 jam tangan, masing-masing seharga 100.000. One atau ones, yang lainnya yang satu. Example, this car is new, but that one is old. Artinya, mobil ini baru, tetapi yang satu itu sudah tua atau lama. Someone, somebody, somewhere, anyone,
anybody, anything, something, anywhere. Dalam hal ini, some digunakan dalam kalimat positif dan any digunakan dalam kalimat negatif. Example, I live it somewhere. I didn't go anywhere. Each other, satu sama lain, untuk dua orang. Example, they help each other. One another, satu sama lain, untuk lebih dari dua orang. Example, love one another. Another, yang lain untuk benda tunggal tak tentu. Others, yang lain untuk benda jamak tak tentu. The other, yang lain untuk benda tunggal tertentu. The others, yang lain untuk benda jamak tertentu. Example, I don't like this pen. I want another. These cards are very expensive. I want others. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwita Laila Fitriana dari kelompok 3 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Possessive pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan yang berasal dari personal pronoun. Example, this is your book menjadi this book is yours. Reciprocal pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan hubungan saling berinteraksi. Each other, saling untuk dua orang atau benda. One another, saling untuk lebih dari dua orang atau benda. Relative pronoun adalah kata ganti yang mengacu pada noun yang berada sebelum relative pronoun atau relative clause. Relative pronoun merupakan pronoun yang mengawali adjective clause atau relative clause. Who or whom mengacu pada orang or person. Which mengacu pada benda, thing. That mengacu pada keduanya, person and thing. Relative pronoun as subject. What's the name of the tall man who just come in? B. Relative pronoun as object. He has married somebody whom I really do not like. Fungsi pronoun. Fungsi pronoun ialah untuk menyebut sesuatu atau seseorang sebagai ganti kata benda yang sudah disebut dalam kalimat sebelumnya, atau si pembicara dan pendengar sudah sama-sama mengetahui benda mana yang dimaksud. Example, do you know the man over there? It seems the man is looking for something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudian Permatasari, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang interrogative pronouns. Interrogative pronouns adalah kata tanya yang digunakan sebagai pronouns, yaitu wo, whom, what, dan which. Yang pertama yaitu wo, yang artinya siapa, menanyakan orang sebagai subjek. Contoh, what teacher you English? Yang kedua yaitu whom, yang artinya juga siapa, tapi di sini menanyakan orang sebagai objek. Contoh, whom does she love? Yang ketiga yaitu was, yang artinya kepunyaan siapa. Contoh, whose car is this? Yang keempat yaitu what, yang artinya apa, menanyakan nama, benda, pekerjaan, atau jabatan. Contoh, what is your name? Yang kelima yaitu which, yang artinya yang mana. Contoh, which do you prefer, the tea or the coffee? Yang keenam yaitu where, yang artinya di mana atau kemana. Contoh, where do you go? Yang ketujuh yaitu when, artinya kapan. Contoh, when can you visit? Yang kedelapan yaitu why, yang artinya mengapa atau kenapa. Contoh, why do you love me? Dan yang terakhir yaitu how, yang artinya bagaimana atau dengan apa. Contoh, how does the teach you every day?
Selanjutnya yaitu reflexive pronouns. Adalah kata ganti yang merupakan refleksi dari kata ganti pronoun itu sendiri. Kata-kata ini mencakup myself, yourself, herself, himself, itself, ourself, yourself, dan themselves. Contoh, I hit myself with a stick. Jack hits himself with a hammer. Contoh kalimat-kalimat berikut yang tidak benar. I hit me with a stick. Jack hit him with a stick. Tetapi perlu diingat apabila subjek dan objek adalah orang yang berbeda, maka digunakan kata ganti benda atau orang seperti biasa. Me, he, she, it, use, and them. Contoh, I hit her, Diana, with a stick. Jack hit him, John, with a stick. Bagaimana atau dengan apa? Contoh, how does the teach you every day? Selanjutnya yaitu reflexive pronouns. Adalah kata ganti yang merupakan refleksi dari kata ganti pronoun itu sendiri. Kata-kata ini mencakup myself, yourself, herself, himself, itself, ourself, yourself, dan themselves. Contoh, I hit myself with a stick. Jack hits himself with a hammer. Contoh kalimat-kalimat berikut yang tidak benar. I hit me with a stick. Jack hit him with a stick. Tetapi perlu diingat apabila subjek dan objek adalah orang yang berbeda, maka digunakan kata ganti benda atau orang seperti biasa. Me, he, she, it, use, and them. Contoh, I hit her, Diana, with a stick. Jack hit him, John, with a stick. Don't wanna be late tonight. Come on. Come here, bro.